Feldman atau Edmund Brooke Feldman ini sekitar tahun 67 memperkenalkan metode kritik lukisan fotografi jadi satu lah pokoknya itu ya. Nah itu sebelum Feldman membuat, udah ada juga pakar-pakar seni membuat model-model kritik foto atau model kritik lukisan atau model kritik, tetapi kurang gitu berhasil dipakai. Kenapa Feldman punya berhasil? Karena dia sederhana, hanya dibutuhkan mengisi 4 langkah. Jadi diklaim bahwa itu terkenal banget lah dari tahun 60 70-an sampai sekarang nih, udah mungkin udah berapa tahun tuh, 50 tahun di Amerika tuh, di pelajaran di SD, SMP, SMA tuh mereka udah tahu lah pakai menggunakan Feldman tuh secara. Kalau di Indonesia banyak ditekankan pada pembuatan karya, jadi menggambar lah lebih banyak, membuat kerajinan tangan lebih banyak, tapi apresiasi seninya agak kurang ya. Mungkin sih kurikulum yang baru waktu saya lihat di anak saya punya, udah ada sepotong itu, udah ada lah sepotong nggak blank sama sekali, tapi udah ada. Nah ini secara mudah deskripsi, jadi dia ada 4 langkah: deskripsi, analisis, interpretasi, sama penilaian atau judgement. Nah itu deskripsi mudah lah, semua orang tinggal lihat. Kalau kita ngeliat ya captionnya di galeri atau captionnya di museum itu di sebelah kiri, foto atau lukisan ini dibuat oleh Tono atau oleh siapa gitu ya, Kasian Cepas tahun 1800 pada zaman penjajahan Belanda dan sebagainya itu keterangannya gitu ya. Atau kalau foto hitam putihnya Ansel Adams, ukurannya 80 kali 1 meter, kertas hitam putih dicetak, pemandangannya di National Yosemite National Park, temanya kayak gitu ya, biasanya dia motretnya seperti itu. Yang kedua, analisis. Yang tadi saya bilang, biasanya praktisi foto banyak sekali cerita tentang bagaimana ini foto ini aperture-nya dibuat pada 8, 5,6, 4, 11, 16 kayak gitu ya. Kecepatannya, ini kelihatan panning, ini mungkin kecepatannya 1/30, 1/15 yang kayak gitu-gitulah. Ini pencahayaannya Rembrandt, standar butterfly. Itu pembicaraan itu udah dari tahun 80-an saya masih mahasiswa belajar foto sampai sekarang juga masih pembicaranya kurang lebih di komunitas foto Indonesia, di komunitas belajar motret, di hobi foto, terus di segala macam tuh pembicaranya kurang lebih masih masalah teknis dan kebanyakan motretnya model atau pemandangan. Udah 2 itu aja lah, nggak ada motret lain, dah selesai dah ceritanya itu ya. Abis ceritanya di pemandangan sama model, udah cewek-cewek cantik, udah pokoknya pakai pakaian minim atau apa, pokoknya ya udah merasa mereka dirinya fotografer top aja. Udah selesai di situ. Tapi pas kalau kritik lain lagi kan, saya udah bilang kalau bukan praktisi nih, kita elemen seni. Foto pemandangannya menggunakan garis horizon, ada tiang listrik gitu ya. Kalau kita tiang listrik menuju sama jalan menuju ke tengah, terus ada gunungnya, jadi garis horizon itu sih nggak salah bener, nggak ada masalah itu sih. Masalah mau menggunakan teknik-teknik yang niru lukisan juga, nah itu dibahas gitu ya. Ini ada pola-pola, berarti fotonya banyak pola, pattern. Ini banyak apa? Nah elemen seni itu nyebut, ini fotonya di teksturnya kasar, daerah batu-batu granit yang kayak di Yosemite National Park. Nggak usah jauh-jauh sih, di Garut juga ada sih kayak batu-batu gitu di foto pakai hitam putih, sinarnya nyamping, kelihatan teksturnya kuat. Pokoknya itu masalah teknis masih di elemen seni pun sedikit demi sedikit udah banyak juga orang bisa menceritakan itu. Nah kalau prinsip seni ada 7 kan: harmoni, emphasize, penekanan, balance, keseimbangan, terus kontras, gelap terangnya, terus movement, pergerakannya, terus unity, kesatuannya gitu ya. Kurang lebih tinggal di Google Principle of Design atau Principle of Art, nanti keluar tuh gambar-gambar yang anak-anak SD di Amerika pada buat, itu udah ada keterangannya lengkap lah, gampang. Nah itu elemen seni dan prinsip seni penting. Nah bagaimana dengan foto? Kalau foto ya mungkin ada tambahannya, ngikutin seperti golden section lah, ada hukum ganjil lah. Kalau orang di foto bertiga tuh lebih gampang dari berempat gitu ya. Jadi namanya hukum ganjil, odd number, hukum angka ganjil ya. Terus apalagi hukum perspektif lah, hukum golden section yang niru hukumnya lukisan juga ditiru.
Ya itu hukum-hukum itu masih pada tahap 2 jadinya di bagian analisis. Analisis itu lengkap sekali dari masalah teknis foto sampai elemen seni, jadi garis, tekstur tuh sampai prinsip seni yang ada 7 itu diaplikasikan. Kalau perlu ya ditambah dengan teori-teori komposisi foto yang bisa digunakan untuk foto tersebut. Nah, pada interpretasi itu biasanya ke arah yang paling susah tuh gaya, juga ada pengaruh sosial budaya. Kalau misalnya foto jurnalistik, misalnya Presiden Soekarno lagi kaget di potret Kartini, lagi tangannya lagi mengkepal mau lari, di belakangnya ada lukisannya Sujoyono gitu ya. Itu mungkin gaya momentum puncaknya dari Presiden Soekarno gitu ya. Terus itu jadinya konteks sosialnya tentu diceritakan, oh nih Presiden Soekarno sebelum mau pidato difoto oleh fotografer Cartier-Bresson gitu ya, atau Raja Sultan Hamengkubuwono VII difoto oleh Cassian Cepas. Oh, pada zaman dulu juga udah pakai teknik loop, Rembrandt gitu-gitu mereka udah tahu. Terus kenapa gayanya kaku-kaku gitu ya, kesannya kok kayaknya dari tahun Hamengkubuwono VII sampai sekarang kok nggak ada perubahan, nggak, posenya gitu terus. Ya memang protokolnya ternyata juga memang diaturnya begitu. Jadi fotografernya nggak bisa berkreasi sebebas enaknya aja dengan pose tangan tulak pinggang lah atau apa, nggak mungkin lah Raja Jawa difoto dengan kondisi seperti itu. Nah ya itu cerita-cerita yang ke arah budaya dan sosialnya itu biasanya di bagian interpretasi. Nah itu yang butuh pengetahuan atau wacana lebih luas. Tapi juga seperti saya bilang bahwa karena di Amerika nggak usah terlalu repot-repot dipraktekkan anak SD. Lihat ada fotonya Seliman, anak-anaknya Seliman lagi berenang nggak pakai baju, masih di bawah umur 12, jadi belum dianggap pornografi atau apa gitu. Dia berenang gitu, terus anak-anak itu cuma ngasih komentar di Amerika, oh ini persis seperti yang saya lakukan. Saya juga kalau lagi liburan berenang ke sungai dan sebagainya. Terus berlibur dengan keluarga, kayak gaya-gaya berenang di sungai itu di kita mungkin kalau sungainya kotor jarang sih ya. Paling-paling yang di daerah-daerah mungkin di Sumatera atau di Kalimantan mungkin ada, atau di Sulawesi yang berlibur ke sungai. Karena waktu saya tinggal di Malaysia ada mereka berlibur ke sungai gitu kan, sungainya relatif bersih gitu. Nah itu hal-hal seperti itu juga masalah budaya kan ya, itu kadang-kadang diceritakan walaupun itu bukan hal yang pentingnya dalam kritik foto. Kritik foto ya pasti kalau di bagian interpretasi biasanya style ya, foto kubisme lah, apakah foto impresionis atau foto apa lagi ya, foto naturalis, foto jurnalistik dan sebagai genre lah, itu genre ya. Itu dibahasnya di interpretasi. Yang terakhir tuh penilaian. Tapi kan kalau kita nggak mau ngikutin Feldman, kalau Feldman buat lukisan, jadi dia begitu anak-anak di Amerika itu udah selesai, terus masukinlah bahwa lukisan Rembrandt atau lukisan Basuki Abdullah masuk bagian imitasionalisme karena dia meniru sesuatu hal yang seperti apa adanya, seperti orang dijepret. Yang fotografi jadinya ikutan juga deh. Pasti banyak masuk imitasionalisme kan, kita ngejepret udah si entah binatangnya udah ada di depan kita atau benda-benda yang difoto udah di depan kita, tinggal dipindahin ke film atau ke digital ya. Yang kedua ekspresionisme pasti kita ingatnya jadi Avandi, yang coretannya yang lebih besar emosi daripada keakuratan. Nah, jadi maksudnya ekspresionisme. Jadi beda dengan imitasionalisme. Satunya lagi formalisme berarti yang nggak ada bentuknya. Jadi misalnya lukisan siapa ya kalau di Indonesia, kalau lukisan abstrak lah, pokoknya lukisan abstrak tuh biasanya formalisme gitu, dikelompokkannya gitu. Yang keempat fungsionalisme. Nah, keempat tuh misalnya topeng mau kita deskripsi topeng Bali, topengnya yang ini ternyata ada topeng Bali atau topeng Jawa untuk upacara adat, jadi penggunaannya secara fungsi. Nah itu yang perlu disebut. Nah tapi kalau di fotografi nggak ada masukin imitasionalisme dan sebagainya, tetapi masuk ke dalam yang konteks luarannya. Biasanya konteks luarannya tuh foto ini mau diapain sih?